Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulannya telah menguasai hati. Apa kalau Bismillahirrahmanirrahim. cinta itu Alhamdulillah, kita lihat levelnya isinya para Alhamdulillah, yang isinya sana kita antara Video ini kurang berfokus pada tampilan video, namun berfokus pada materi yang akan disampaikan. Selain itu, tidak bosan kami mengingatkan. Sebelum mendengarkan, tenangkan perasaan Anda, serta nyamankan posisi tubuh Anda dengan disertai membaca basmalah. Selamat mendengarkan. Sholat menurut saya Siti Jenar punya 3 dimensi. Sholat syariat, sholat torekot, dan sholat hakikat. Dengan istilahnya sendiri. Sholat syariat itu yang sembah raga tadi. Iyalah, wong yo kendaraannya ini. Kalau nggak ada bukti aktivitas fisiknya, nanti tidak kelihatan kepatuhannya. Ya buktinya kita tunduk pada Allah itu ada sembah raga. Ya sholat lah, ya zakat lah. Jangan cuma diambil semangatnya. Pak, sholat itu kan doa, Pak. Saya sudah berdoa tiap hari, Pak. Sholat itu kan intinya ingat sama Allah, Pak. Saya ingat terus, Pak, sama Allah. Jadi saya nggak perlu sholat. Kalau kamu ingat dan percaya sama Allah, Allah nyuruh kamu sholat. Kan gitu. Saya sering menganalogikan pintu dan rumah. Kalau Allah yang ada di dalam rumah itu, terus Allah bilang, kalau ingin ketemu aku, lewatlah pintu depan itu. Yo, kalau ingin ketemu Allah, ya lewat aja pintu depan itu. Itulah syariatnya. Tapi kan yang penting ingat, Pak, nggak harus lewat pintu depan itu. Yang penting ketemu kan bisa lewat jendela misalnya. Loh, iya lewat jendela mungkin kamu bisa ketemu Allah. Tapi mungkin Allah tidak berkenan. Allah sudah bilang lewat pintu. Ya pintunya itu syariat. Itulah sembah raga. Bukan olahraga loh ya. Sembah raga. Tapi memang sembah raga ini kalau nanti nggak masuk ke dimensi torekot dan hakikat, hasilnya memang olahraga. Cuma aktivitas fisik. Sholat bikin kita sehat, sholat bikin kita segar. Mungkin sampai itu aja. Aliran darah mengalir ke bawah, mungkin sampai itu aja. Hanya sembah raga. Syaratnya kesucian fisik. Ya pakai air. Wudu, kalau yang punya hadas besar ya mandi. Dan sembah raga ini manifestasi dari penghambaan, ketundukan, kepatuhan, kebersamaan, harmoni. Harmoni itu misalnya kita harmoni diri sendiri dan harmoni dengan orang lain itu ya. Kalau kita jamaah misalnya, itu kan ada fungsi harmoni bersama yang lain. Aspek syariat raganya. Ya, itulah bukti bahwa kita tunduk, bahwa kita patuh. Ya kayak kita upacara itu loh, pakai hormat terus tangannya diangkat. Itu kan Allah, saya nggak ngangkat tangan juga tetap menghormati merah putih. Enggak, ada bukti resminya, diatur oleh negara, tangannya diangkat. Nah, bukti resmi kita bahwa kita yakin Allah adalah Tuhan yang mengatur alam semesta dan kita percaya itu yang fisik. Kalau sholat ya sembah raganya. Oke. Tidak usah khawatir. Modenya sembah raga, modenya syariat itu keragaman. Jadi itu kalimatnya Siti Jenar, sholat 5 kali sehari, puji dan zikir itu adalah kebijaksanaan dalam hati menurut kehendak pribadi. Benar atau salah, pribadi sendiri yang akan menerima dengan segala keberanian yang dimiliki. Jadi sholat itu kan
sembah raga tadi itu kan semacam tata krama sopan santun yang diwajibkan oleh Allah pada kita. Dan dia beragam. Keragaman itu maksudnya setiap pribadi, setiap ulama, mungkin bahasa lainnya begitu, menafsirkan gaya sholat, cara sholat yang tidak seragam. Secara umum sih sama, tapi kan bagian-bagian tertentu ada yang beda loh. Itu keragaman. Syariat itu ternyata macam-macam kalau syariat. Ada yang takbiratul ihram pakai sendakep, ada yang tidak pakai sendakep. Ada yang, saya dulu pernah di Iran itu, yang imami orang Syiah di masjid besar. Terus kalau di sana misalnya sholat isya, ya jahar, imamnya jahar. Cuma waktu waladolin aminnya tidak jahar. Jadi orang pelan-pelan bilang amin. Kalau saya dari Indonesia kan ya terbiasa jahar terus. Jadi waktu waladolin saya teriak sendirian amin. Nah, orang sana-sana pada ngelirik. Oh itu. Iya, Indonesia mesti itu. Gayanya kelihatan. Kan dikasih tanah Karbala itu ditaruh di bawah. Kalau kita tidak ngasih mungkin dianggap lupa terus dikasih. Kalau orang Indonesia kan dikasih tanah, ya sujudnya agak menceng dikit. Jadi geser dikit biar nggak kena tanah itu. Itu syariat. Jadi fikihnya kalau Syiah kan fikih Ja'fari. Kalau kita pakai Syafi'i. Ada yang takbiratul ihram. Wong sama-sama takbiratul ihram sendakep aja yang di atas perut, ada yang di dada kayak orang kena tembak itu, ada yang gini loh. Saya lihat ada yang Allahu Akbar begini. Sakit sekali dadanya kelihatan. Ya, ada yang dibawa udel, macam-macam. Ada yang memahami softnya harus rapat sampai kakinya diinjak. Saya sering begitu. Kaki diinjak kita minggir, dikejar lagi, minggir lagi, dikejar lagi. Ayo. Iya. Kamu sholat kok jadi perlombaan nginjek kaki. Jadi kan itu syariat macam-macam. Tidak usah kaget, memang modenya beragam. Tidak apa-apa. Setiap orang sholat sesuai kemantepannya masing-masing. Itu tadi makanya keyakinan hatinya masing-masing. Loh, orang yang yakinnya benar di dada atas tadi, kalau dipaksa sholat disuruh menurunkan sendakepnya, ya dia jadinya tidak khusyuk. Orang yang biasanya mepet sampai nginjek kaki, terus dia tidak bisa nginjek kaki, itu gelisah mesti sholatnya. Aduh, kapan dapat kaki ini ya biar sholatnya sah, kan mesti begitu. Jadi itu modenya syariat. Beragam, tidak masalah. Jalani aja sesuai kemantepan. Itulah karakter dunia fisik. Fisik macam-macam. Mau tasahud aja ada yang biasa, ada yang bergetar, ya kan? Itu cuma sekedar tasahud. Ada yang tidak berdiri sama sekali, lemas terus. Ada yang seru. Lah iya itu, macam-macam, coba aja kamu lirik. Jadi itu modenya orang sholat. Ya monggo, masing-masing mazhab punya aturan sendiri. Terus itu level sembah raga. Naik kelas dikit ada namanya sholat torekot atau sholat torek. Ada yang bilang torek itu bukan torekot, tapi dari kata-kata taroki. Taroki itu naik, lawannya tanazul. Tanazul itu turun. Ya monggo lah. Tapi istilahnya memang namanya sholat torek. Sholat torek ini sembah cipta. Jadi inilah dimensi batinnya sholat. Sholat yang tidak cuma olahraga. Kalau tadi yang jasmania bersucinya pakai air, yang ruhania bersucinya memerangi hawa nafsu.
Kenapa banyak orang mengeluh susah sholat khusyuk? Karena belum bersuci. Masih penuh hasrat, penuh ambisi, penuh hawa nafsu, apalagi yang jelek-jelek. Konsentrasi mesti susah. Batinmu masih rame, urusannya masih banyak. Urusan macam-macam dunia ngantri di dalam sini semuanya. Susah sholat khusyuk. Lagi enak-enak sholat ini muncul semua satu demi satu. Saya pingin khusyuk, nggak pingin inget-inget ini, nggak pingin inget-inget ini. Ya, ketika nggak pingin itu muncul satu-satu. Jadi belum bersuci, sucikan dulu, buang semua yang duniawi, apalagi yang sifatnya hawa nafsu. Saya lupa mendengar apa membaca di... Sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Selamat mendengarkan kembali. Saya lupa mendengar apa membaca di mana. Itulah antara lain makna gerakan takbiratul ihram yang mengangkat dua tangan sejajar pundak atau sejajar telinga. Itu semacam isyarat semua yang di luar hubungannya sama Allah minggir. Minggirlah. Begitu katanya. Itu simboliknya, tapi yang jelas perangi dulu hawa nafsu. Kalau batinmu masih rame, akalmu masih rame dengan hasrat, ambisi, nafsu, mbok kamu punya sertifikat sholat khusyuk 5, susah kamu, kan ada pelatihan sholat khusyuk itu. Iya, sholat khusyuk sekarang jadi pelatihan. Jadi ya susah khusyuk. Kenapa? Ada syarat bersucinya. Sebagaimana yang raga ada syarat bersucinya. Yang membantu sholat khusyuk adalah kalau kita paham yang kita baca dan kemudian kita jalankan dalam hidup yang sebenarnya apa yang kita baca. Itu pasti khusyuk. Kalau dalam iftitah misalnya kita membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Kalau ingin khusyuk beneran, hidupmu kayak gitu beneran. Kalau kamu baca Fatihah, bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah, yang layak dipuji hanya Allah. Kita ini lemah, tidak ada kebaikannya apapun tanpa bantuan Allah, maka alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku tidak butuh siapapun dan tidak akan nyembah siapapun kecuali hanya Allah saja. Dan benar dalam hidup kita jalani itu. Dan seterusnya. Semua bacaan-bacaannya, doa-doanya kita hayati dan hidup dalam keseharian kita. Itulah sholat torek. Dari situ lahir kekhusyuan. Tidak cuma kekhusyuan dalam sholat, tapi juga kekhusyuan dalam hidup kita. Itulah yang oleh Al-Quran disebut tanha anil fahsya wal munkar. Kenapa banyak orang sholat masih tetap korupsi? Banyak orang jahat masih tetap korupsi. Cowok cewek pacaran nginep berdua di hotel dan jamaah dulu sebelum tidur bareng. Loh kok kamu ketawa, jangan-jangan pernah? Itu sholatnya hanya olahraga, sembah raga. Belum torek, belum tanha anil fasya wal munkar. Jadi makomnya harus naik. Sholat torekot. Terus naik lebih dalam lagi, ada namanya sholat hakikat atau
orang Jawa, Syekh Siti Jenar memperkenalkannya dengan istilah sholat daim. Sholat daim itu sembah rasa. Ini level selanjutnya dari sholat torek. Kalau tadi sholat torek itu membersihkan diri. Kalau sholat daim ini dirinya sudah bersih, sekarang diisi terus menerus dengan yang baik-baik. Cara bersucinya dengan zuhud. Zuhud itu berarti tidak terlalu memasukkan variabel dunia dalam hidup. Jadi orang yang masuk ke level sholat daim itu khusyuknya nggak cuma di sholat, tapi dalam hidup sehari-hari. Itu ada penjelasan. Orang Jawa menyebut apa? Khusyuk itu sinonim dengan kata-kata lerem. Lerem itu sudah mengendap, sudah tenang, sudah mantap, tidak bisa goncang-goncang lagi, sudah stabil. Jadi orang yang sholat daim itu berarti orang yang tiap detik kehidupannya itu kekhusyukan. Bukan kok sholat terus menerus, bukan ndak syariat terus batinnya sholat terus, ndak. Ya syariat, ya torekot, tapi berlanjut terus dalam hidupnya, itulah sholat daim. Kesadarannya selalu kesadaran Allah, tidak pernah putus. Menjauhkan diri dari perbuatan jelek dan mengisi dengan perbuatan baik, dengan landasan kesadaran bahwa Allah selalu ada, menyertai. Dasarnya tadi kan syahadat. Oke. Hasilnya apa? Ketenangan, keteguhan, tidak mungkin was-was, tidak mungkin khawatir. Makomnya aulia, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau kita masih sering gelisah, masih sering was-was, sering khawatir oleh apapun, berarti belum masuk ke ranah sholat daim. Orang yang masuk ke makom sholat daim ini, day to day, detik per detik, hidupnya selalu bareng Allah. Namanya sembah rasa, sembah rasa. Jadi rasa hidupnya, cita rasa hidupnya itu sudah cita rasa Allah. Itu namanya sholat daim. Kalau sholat daim tidak berwaktu lagi, sudah terus menerus. Inilah sholat yang dibawa dalam kehidupan nyata, bukan sholat yang hanya di dalam masjid, keluar masjid kumat seperti semula. Ya. Oke, terus ini dari serat Siti Jenar. Ini juga disalahpahami. Ada yang bilang gara-gara ini dianggap pengikutnya Syekh Siti Jenar itu tidak sholat, tidak Jumatan. Ada muridnya namanya Kilontang. Kilontang ini waktu diinterogasi antara lain yang diucapkan itu, bukan Kilondong ya. Kamu ngertinya Kilontong. Oke, nanti jadi stand up. Katanya Kilontang bersujud-sujud tiap hari Jumat di masjid, menyembah kesunyian, kesenyapan, kekosongan. Itulah yang kalian lakukan. Kalau menurut wejangan guru saya, orang sembahyang itu siang malam tiada putusnya dilakukan. Hai Bonang, ini karena yang interogasi Sunan Bonang. Keluarnya nafasku menjadi puji, masuknya nafasku menjadi doa. Karena tutur penglihatan dan pendengaran disuruh melepaskan dari angan-angan. Jadi kalau kamu sholat masih mengiaskan kelanggengan dalam alam kematian ini, maka sesungguhnya kamu ini kafir.
Katanya Kilontang, yang pertama, kita sholat itu seringkali hanya olahraga. Itu yang dimaksud menyembah kekosongan, kesunyian, gak ada apa-apa, gak ada efeknya. Itu loh yang disembah sopo. Fisiknya aja kadang juga gak terlalu serius. Ada yang cowopetnya ngalah-ngalahi pesawat mau take off. Saya, oh ya, kalau Ramadan nanti ada yang terawihnya cepetnya luar biasa. Nah, itu ngapain? Kita sholat kan sedang berkomunikasi loh dengan yang paling maha puncak, Allah yang tiap hari merindukan kita. Sedang berhadapan-hadapan itu kok kelihatan kita tidak kerasan sekali. Allah Akbar. Nah, yang kita sembah itu apa? Berapa persen Allah hadir bahkan dalam sholat kita? Oke. Jadi itu yang bahasanya Kilontang, menyembah kekosongan. Kalimat lainnya, sholat tanpa memahami hakikatnya seperti menyembah bumbung. Bumbung itu kan bambu itu loh. Itu kan ya memang luarnya sih kelihatan kukuh, tapi dalamnya kosong. Hatinya kayu, batang kangkung kan juga dalamnya kosong. Kosong melompong, hampa dampa, kolong angin. Bahasanya Kilontang. Jadi tidaklah sholat itu tidak begitu. Kalau hanya olahraga, kita sedang nyembah bumbung kosong. Tidak ada nilainya. Iya sih luarnya kelihatan ada, tapi dalamnya tidak ada apa-apanya. Dapatnya cuma capek. Kalau puasa dapatnya lapar. Kalau guruku, katanya Kilontang, tiap detik kehidupannya adalah. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Selamat mendengarkan kembali. Kalau guruku, katanya Kilontang, tiap detik kehidupannya adalah sholat. Makanya tadi saya bilang, enggak, para wali itu justru mereka yang maniak ibadah, maniak syariat, tapi tidak berhenti di syariat. Syariat itu hanya wadahnya, lantarannya untuk naik ke wilayah yang lebih tinggi, dan puncaknya adalah bertemu dengan Allah. Terus ada lagi sindiran, sholat yang mencuri katanya. Apa sih sholat yang mencuri itu? Di serat Sesi Jenar, pada waktu saya sholat, budi saya mencuri. Pada waktu saya zikir, budi saya melepaskan hati, menaruh hati pada seseorang. Kadang-kadang menginginkan keduniaan yang banyak, lain dengan zat Allah yang bersama diriku. Jadi sholat dan semua amal ibadah itu kan semacam permintaan Allah untuk kita lakukan. Harusnya demi Allah, tapi kita melakukan banyak sekali ibadah tidak demi Allah, tapi berpamrih. Kayak tadi, pamrihnya macam-macam, bahkan banyak yang keduniaan. Barang siapa sholat jamaah Isya dan subuh tanpa terputus, maka rezekinya akan dan kita rajin sholat Isya dan subuh tanpa putus, ngincer apa? Rezekinya lancar. Itu yang oleh Sesi Jenar disebut sholat yang mencuri, akal budi yang mencuri. Padahal bukan itu harusnya. Bukan duniawi targetnya sholat itu. Jadi jangan kesana. Kalau kesana mencuri kamu. Harus tetap Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Terus, dan ini nanti kalau dikomparasi dengan ayat, kritiknya Sesi Jenar misalnya bisa dikomparasikan dengan surat Al-Ma'un. Fawailul lil musallin. Orang-orang sholat yang
Hasilnya malah neraka. Kenapa? Sholatnya karena riya. Alladzina hum yura'un walladzina hum an sholatihim sahun. Sholatnya lalai. Terus ada juga surat Al-Mu'minun yang artinya sholat itu harus khusyuk. Khusyuk itu yang pertama menghindar diri dari hal-hal yang sia-sia. Yang kedua tidak menyia-nyiakan waktu serta tempat. Yang ketiga menunaikan zakat. Ya, yang kedua. Yang ketiga menjaga kehormatan diri. Yang keempat menepati janji dan seterusnya. Jadi semua yang diomongkan saya Siti Jenar itu, ini kan karena banyak yang kritik, dianggapnya saya Siti Jenar itu ngarang, tidak ngerti syariat, tidak pernah ngaji. Tidak mungkin lah. Kalau dilihat dari silsilahnya beliau masih ada garis keturunan sampai ke Nabi. Jadi itu banyak, cuma cara beliau menyampaikan melihat situasi saat itu. Oke, terakhir ini tentang puasa. Mumpung sebentar lagi puasa, katanya saya Siti Jenar, yo poso yo iya. Poso itu hasilnya apa? Kemampuan untuk melaparkan diri, ngelakoni weteng kudu luwe. Maksudnya apa? Kemampuan mengendalikan hawa nafsu. Itu panennya orang puasa. Dengan puasa kita terlatih terkendali. Imsak, makanya ada batas, kita tidak boleh makan lagi, namanya imsak. Yaitu imsak lahir. Imsak batinnya apa? Kita mampu mengendalikan hawa nafsu. Itu puasa. Jadi besok latihanlah mengendalikan diri. Tadi di awal saya bilang, mbok coba bikin target-target spiritual untuk 1 bulan besok. Entahlah kamu latihan apalah 1 bulan, biar hari raya beneran. Ya kalau bingung ya entahlah apal-apalan kulu Allah wakat atau apa gitu. Itu target selama 1 bulan. Dan itulah namanya puasa hakiki. Hasilnya puasa hakiki itu jiwa yang bersih. Kalau bahasa tasawufnya yang lain takholli, ego, hawa nafsu itu hilang semua. Dan minggu depan kita perdalam ini di Sunan 2 minggu lagi kita perdalam ini di Ghazali yang nulis Asrorus Siyam, puasa yang hakiki. Tidak cuma dapat lapar dan haus, dan gak cuma mindah waktu makan. Kadang-kadang puasa pengeluarannya lebih banyak, karena makannya harus enak. Jumlahnya tetap 3. Waktu maghrib sekali, mau tidur sekali, sahur sekali. Itu podo wae. Jumlahnya tetap 3 dan nggak enak, harus enak. Jadi pengeluarannya lebih besar. Akhirnya kan nggak jadi puasa, cuma mindah waktu makan. Iya. Oke ya. Apalagi yang ngincer takjilan. Hari ini masjid sini, besok masjid sana. Iya. Dan nanti dikomparasi, didiskusikan, ini masjid sing paling enak sing di, mesti gitu. Oke. Dia ndak apa-apa, cuma masuklah sebentar ke wilayah hakiki. Kira-kira dengan puasa itu mampu nggak kita menaklukkan hawa nafsu dan ego? Berani nggak misalnya kalau pas kita puasa, HP juga puasa, internet juga puasa, kecuali habis buka puasa misalnya, nggak akan balas WA sebelum buka puasa misalnya. Kalau kalian kan dibalik, ya justru WA-an itu kalau siang Pak, kalau malam makan. Nah, itu latihan-latihan rohani. Nggak apa-apa ya. Kalau sudah sukses itu dalam arti sudah nggak terikat lagi oleh WA, nggak tergantung lagi oleh internet. Nanti WA-an dengan tidak terikat.
Hari ini kan kita terikat luar biasa. Banyak sekali hal-hal yang tidak harus bikin kita tergantung. Sekarang kita tergantung. Tergantung oleh listrik, tergantung oleh BBM, terus tergantung internet juga. Tergantung lagi, nggak cuma internetnya, Facebooknya sekarang bikin ketergantungan, WA-nya bikin ketergantungan, Twitternya bikin ketergantungan. Semakin berat kita menuju Allahus Shomad, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Resikonya kayak sesi general tadi, susah untuk sholat khusyuk, apalagi sholat torek, apalagi sholat gaib. Makanya satu-satunya jalan apa? Latihan. Nggak usah ambisius, nggak usah, wah ini minggu depan saya mau jadi wali kayak saya Siti Jenar, nggak iso. Ya pelan-pelan, dikit-dikit, ditaklukkan pelan-pelan. Nafsu itu triknya di situ. Yang ambisius biasanya akhirnya malah kalah. Pelan-pelan, taklukkan pelan-pelan. Karena jiwa kita itu butuh pembiasaan. Kalau sudah terbiasa lebih gampang. Kalau drastis agak susah. Maka pelan-pelan ya. Kalau sholat kita hari ini Allah hanya 5% mewarnai, ya besok ditambah jadi 6%. Kalau kemarin ingat Allah itu awalnya saja Pak, pas Allahu Akbar, setelah itu lupa, ya nanti ditambahilah Allahu Akbar sampai Fatihah, ingat. Setelah itu agak lupa. Latihan kecil-kecil gini lama-lama jiwamu terbiasa. Itu yang perlu ditempuh. Oke, itu dulu ya Syekh Siti Jenar. Semoga ada yang bisa diambil dari beliau. Dan seperti saya bilang di awal, kita sudah capek berkontroversi, saatnya kita ambil hikmahnya dari ajaran-ajaran Syekh Siti Jenar. Syukur-syukur membuat perubahan, memunculkan kesadaran tadi, bukan cuma pengetahuan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menonton video ini hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita juga selalu dalam ampunan Allah Azza wa Jalla. Sampai bertemu di video selanjutnya.